Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahih beliau, sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Bainama Jibrilu qa'idun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi. Saat itu malaikat Jibril itu mendengar suara nakidon. Nakidon itu suara pintu dibuka, ya, suara pintu dibuka seperti kalau pintu kita, ya, pintu kayu dibuka, nak krek. Min fauqi, dari atas beliau, dari atas langit. Jadi farafa rasa'u faqal, maka kemudian malaikat Jibril mendongakkan kepalanya ke langit, jadi melihat ke langit seperti itu, seraya berkata, hada babun minas sama futihal yauma lam yuftah qattu ilal yauma. Suara tadi itu, kata malaikat Jibril, adalah pintu dari langit yang dibuka hari ini, dan pintu langit itu belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, kemudian setelah pintu langit dibuka, turunlah seorang malaikat. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, napa? Hadza malakun nazala ilal ardi. Ini loh malaikat turun dari langit lewat pintu tadi, pintu langit yang dibuka tadi. Lam yanzil qattu ilal yauma. Yang malaikat ini belum pernah turun kecuali hari itu. Nah, setelah malaikat ini turun dari langit, fasallam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum. Setelah malaikat yang turun dari langit ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, terus berbicara ngeten, absyir binuraini utitahuma. Wahai Muhammad, berbahagialah engkau dengan dua cahaya yang diberikan kepada kamu. Dengan dua cahaya. Nanti akan kita jelaskan cahaya, dua cahaya ini kunopo. Lam yu'tahuma nabiyun qoblak. Yang dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Dua cahaya menika ngendikanipun malaikat di sini, yang pertama Fatihatul Kitab, yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua khawatimus suratil Baqarah, penutupan surat Al-Baqarah itu. Ya amanar rasulu bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun itu. Kemudian di akhir hadis, ketika malaikat ini menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad diberi dua cahaya wau, pertama surah Al-Fatihah, nomor dua penutup surah Al-Baqarah, di akhir hadis malaikat itu mengatakan lantakroa biharfin min huma illa u'titahu. Tidaklah engkau wahai Muhammad membaca huruf dari keduanya, membaca huruf-huruf Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali kamu akan diberi apa permintaanmu, apa yang menjadi angan-anganmu, apa yang menjadi cita-citamu. Kalau kamu baca surah Al-Baqarah penutupannya atau surah Al-Fatihah secara khusus, niku kamu akan diberi. Dan niki hadis niki dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya surah Al-Fatihah menika termasuk surat sing luar biasa, punya napa nggih, punya keutamaan yang itu dijelaskan oleh para ulama kita. Salah satunya napa? Bahwasanya surah Al-Fatihah niku kalau dibaca kemudian kula jenengan punya hajat, maka hajat kula jenengan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ngeten, para ulama kita menika menganjurkan ketika kula jenengan selesai berdoa, nek jenengan doa gitu, misalnya setelah sholat jenengan doa toh, biasa niku. Allahumma ighfir lil muslimina, Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhum, dan seterusnya sampai selesai. Pun selesai niku dianjurkan setelah berdoa ini membaca Al-Fatihah. Dasarnya hadis yang kita baca dalam Sahih Muslim tadi. Ya, tidaklah seorang membaca Al-Fatihah ini kecuali kecuali dia akan diberikan diberikan apa yang dia inginkan. Terus kenapa kaum muslimin, kenapa para ulama niku nek selesai membaca setelah berdoa niku kan,
Setelah berdoa selesai niku terus ngomongnya bisiril Fatihah, dengan rahasia Al-Fatihah. Itu dasari hadis dalam Sahih Muslim ini. Karena salah satu fungsi Al-Fatihah niku napa? Itu suratul doa, Pak. Namanya makanya Al-Fatihah niku suratul doa. Surat doa. Tawasul. Jadi jenengan niku tawasul kalih Al-Fatihah. Tawasul niku perantara membaca Al-Fatihah supaya Allah Subhanahu wa taala niku dimudahkan untuk memberikan pengabulan doa kula panjenengan. Oke, kan itu tawasul dengan amal soleh karena termasuk membaca Al-Qur'anul Karim. Itu dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Imam Ar-Ramli rahimahullah taala dalam fatwa beliau. Bukan tidak ada dalilnya, niku ada dalilnya nggih, dalam hadis dalam Sahih Muslim yang sudah kita baca tadi, itu hadisnya.